action, let's go. 저 건물을 찾으러. Etika administrasi publik. Pengertian etika administrasi publik sebagai filsafat dan profesional standar dalam kurung kode etik atau rules of conduct, aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan pasolong, aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Pentingnya etika dalam administrasi publik. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi publik karena alasan-alasan berikut. 1. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Administrasi publik yang didasarkan pada etika cenderung memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat. 2. Keadilan etika memastikan bahwa kebijakan dan praktik administrasi publik mengedepankan keadilan dan kesetaraan. 3. Transparansi etika mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 4. Akuntabilitas etika mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Pencegahan korupsi. Etika adalah alat penting dalam mencegah korupsi dalam administrasi publik. 6. Citra dan reputasi administrasi publik yang etis membangun citra positif bagi pemerintah. 6. Efisiensi dan efektivitas. Etika dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Dengan demikian, etika merupakan landasan moral yang penting dalam menjalankan administrasi publik yang baik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Etika dalam administrasi publik. Prinsip-prinsip etika yang relevan dalam administrasi publik mencakup: yang pertama, akuntabilitas; kedua, transparansi; ketiga, integritas; keempat, keadilan dan kesetaraan; kelima, profesional; keenam, kepentingan publik; ketujuh, partisipasi masyarakat; kedelapan, perlindungan HAM; 9, loyalitas dan netralitas; 10, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja etika dalam administrasi publik dan membantu memastikan bahwa layanan pemerintah diselenggarakan dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Contoh situasi etis dan tidak etis dalam administrasi publik. Situasi etis. Pelayanan yang adil. Seorang pegawai di layanan publik memperlakukan semua warga dengan adil, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Situasi tidak etis. Konflik kepentingan. Seorang pejabat publik memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan keluarga, misalnya dengan memberikan proyek pemerintah kepada perusahaan yang mereka miliki. Situasi ini mencerminkan perbedaan antara tindakan yang etis, yang mematuhi prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi, dan tindakan yang etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran norma etika dalam administrasi publik. Pembinaan birokrasi. Definisi birokrasi berasal dari bahasa Yunani buriao yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Birokrasi sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi rakyat. Peran birokrasi dalam administrasi publik. Birokrasi memiliki peran penting dalam administrasi publik dan perannya mencakup beberapa fungsi utama, yaitu 1. Implementasi kebijakan; 2. Pemberian pelayanan publik; 3. Perencanaan dan penyusunan kebijakan; 4. Pelaksanaan undang-undang; 5. Regulasi dan pengawasan; 6. Pengelolaan sumber daya; 7. Pengambilan keputusan teknis; 8. Pendampingan pemimpin terpilih. Penting untuk diingat bahwa sementara birokrasi memiliki peran penting dalam administrasi publik, mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika, akuntabilitas, dan transparansi untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan kepentingan publik diprioritaskan.
strategi untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dalam administrasi publik, yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan, 2. Transparansi dan akuntabilitas, 3. Evaluasi kinerja, 4. Reduksi birokrasi, 5. Peningkatan teknologi partisipasi, 6. Partisipasi masyarakat, 7. Pemberdayaan pegawai, 8. Pemberantasan korupsi, 9. Pengelolaan anggaran yang bijak, 10. Kepemimpinan yang etis. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integritas dalam administrasi publik. Meningkatkan kualitas birokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik lebih efisien, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Etika dan kinerja birokrasi. Hubungan antara etika dan kinerja birokrasi adalah bahwa etika yang baik dalam birokrasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Ketika birokrasi menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kinerja cenderung lebih efisien dan efektif. Etika yang kuat dapat membantu menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku yang tidak etis dan dapat mengganggu kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, etika yang baik adalah dasar bagi kinerja birokrasi yang berkualitas dan mampu memenuhi kepentingan publik dengan lebih baik. Tantangan dan kendala. Beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi etika publik dan perbaikan birokrasi meliputi: yang pertama, korupsi; yang kedua, nepotisme dan patrones; yang ketiga, kurangnya sumber daya; keempat, budaya organisasi yang buruk; kelima, politik campuran; yang keenam, kurangnya keterampilan dan pelatihan; yang ketujuh, ketidakpastian hukum; kedelapan, perlawanan terhadap perubahan. Untuk mengatasi hambatan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen untuk mempromosikan etika dan perbaikan birokrasi administrasi publik. Reformasi dan perubahan budaya organisasi mungkin diperlukan untuk mengatasi beberapa faktor ini. Pemerintah. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki etika dan kualitas birokrasi meliputi: 1. Pengenalan kode etika, 2. Pelatihan etika, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Penghapusan korupsi, 5. Promosi berbasis prestasi, 6. Partisipasi masyarakat, 7. Reformasi proses birokrasi, 8. Evaluasi dan perbaikan berkala, 9. Penegakan hukum, 10. Promosi budaya organisasi etis. Langkah-langkah ini membantu pemerintah untuk mencapai lingkungan di mana etika dan kualitas birokrasi diperbaiki, yang pada akhirnya mengarah pada pelayanan publik yang lebih baik dan kepercayaannya masyarakat yang lebih besar terhadap pemerintah.